berkonsep Nah, tapi oneness. Bukan sebagaimanapun juga monarki modalisme. iya. Jadi tapi Enggak, maksudnya sebagaimanapun bisa orang-orang dipahami awam dengan kadang-kadang filsafat Pak Eko, itu tetap tidak bisa maksudnya tidak tetap bertentangan dengan logika. Karena gini, kecuali Pak Eko mau mengakui bahwa yang berkuasa itu punya entitas tidak berkuasa di saat bersamaan. Ya, aku mau tanya secara filsafat Gimana mana gimana yang coba membenarkan coba itu? diulangi lagi tadi gimana? Yang tidak berkuasa bersama itu tidak berkuasa di saat sama lagi pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan batu lalu dia tidak mampu mengangkatnya, kan begitu, paradoks. Maksudnya gimana itu saya belum paham. Ya ampun, Dikaitkan dengan filsafat. Trinitas apa? maksudnya. Enggak, maksudnya dikaitkan dengan Trinitasnya apa tadi itu? Lah, Itu kan namanya Itu ternyata lebih dekat paradoks. ke modalisme Yesus itu kan itu. hipostatis union. Gimana sih? Epikuros paradoks. Pak Eko kan, katanya yang sama tanya kaitannya sama Trinitas. Yesus kan itu kan hipostatis union dia. Mana sih? Natur keilahiannya bersama-sama dengan natur keilahiannya. Gimana Gini, sih? Uniriva pernah baca bukunya Ibnu Arabi nggak? Coba jelasin aja Konsep kaitannya ketuhanan. bahwa Ibnu Arabi Gini. itu melogikakan Trinitas gimana, coba. Itu aja Gini, lah. bukan Trinitas yang Nah, yang kita dijelaskan bahas oleh Ibnu Arabi adalah bahwa pertama gini, ada yang namanya wajibul wujud dan mungkinul wujud. Wajibul wujud itu yang disebut dengan entitas murni itu, atau kita sebut sebagai kausa prima atau apalah ya, zatnya lah, yang tidak bisa disentuh. Nah, di bawah itu ada namanya mungkinul wujud. Nah, mungkinul wujud ini kalau dalam filsafat itu adanya di ranah esensi. Gitu. Nah, di mungkinul wujud ini wajibul wujud itu bisa dijelaskan tanpa kita menyentuh wajibul wujud itu sendiri. Gitu loh. Enggak, Jadi aku misalkan paham. dalam konsep keislaman ya, dalam konsep keislaman bahwa kita mengenali yang kita sebut sebagai laisa kamitslihi syai'un kan dengan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya itu ada di ranah mungkinul wujud, bukan di ranah wajibul wujud. Karena zat itu adanya di ranah wajibul wujud, sedangkan mungkinul wujud itu ada di ranah sifatnya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa memahami bahwa sebenarnya pemahaman mereka itu ada di ranah itu. Nah, kalau ada di ranah itu orang nggak bisa disalahkan. Beda Pak Eko. Dengan Gini konsep loh. Kalau Pak Trinitas Eko ini bilang beda, seperti Pak. beda Pak Eko tuh gini ya. Jangan gini loh. Boleh Pak, kalau yang dimaksud dengan kita memahami Allah dengan Konsep memahami sifat tauhid. Allah, itu Pak Eko samakan dengan Trinitas, di mana logosnya Trinitas Tuhan itu menjadi hipostatis union, di mana dalam satu entitas itu memiliki dua natur, kemanusiaan dan keilahian. Saya kan bicara tentang itu tadi. Kalau Pak Eko bicara tentang jadi gini. Contohnya gini ya, kalau Pak Eko ngobrol sama salah satu teman Kristen, hipostatis union itu definisinya apa sih? Yaitu dalam satu entitas ada dua natur, di mana natur keilahian itu bersama dengan natur kemanusiaan yang berkuasa pada saat bersamaan tidak berkuasa, Pak Eko. Nah, itu maksud aku, di mana Ibnu Rus dan para filsuf Islam melogikakan itu pertanyaannya, bukan masalah mengenal sifat Tuhan. Kalau entitas Bapa itu punya sifat, Kristen percaya juga. Makanya ada istilahnya, walaupun enggak ada roh ya, logos, bahwa Tuhan itu bisa mendengar. Makanya kayak diciptakanlah manusia serupa, segambar. Ada Kristen yang bilang itu tidak harfiah. Maksudnya adalah ketika Tuhan mendengar, manusia itu juga punya pendengaran. Tuhan melihat, Tuhan punya cinta kasih, manusia juga seperti itu. Itu gambarnya, bukan berarti Bapa itu mirip dengan manusia. Bukan. Ada Kristen yang ke entitas seperti itu menjawabnya. Kita percaya kan seperti itu. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah pemilik kekasih. Itu Allah juga cemburu, kan begitu. Itu sama kita dengan teman-teman Kristen. Yang saya maksud itu adalah bagaimana Pak Eko menjelaskan secara filsafat secara ilmu apa tentang hipostatis union itu, gitu. Coba Pak Antoni deh. Pak Antoni, serahkan ke Pak Antoni menjelaskannya tuh. Silakan Pak. Pak Antoni dari tadi dipotong terus Pak Antoni. Silakan Pak Antoni. Saya mungkin tidak akan masuk terlalu dalam ke dalam diskusi itu ya, tapi saya mau mencoba memberi latar belakang ini sih. Saya coba lempar pertanyaan ini deh. Apa sih perbedaan filsafat dan teologi
dalam berargumentasi mengenai Tuhan. Itu dulu aja yang dipahami. Kira-kira apa? Ada nggak ide, pendapat apa sih perbedaan beda jauh filsafat? Nah, kira-kira kalau bedanya ada di mana? Kalau filsafat itu dia membangun bangunan teologis itu dengan logika, lalu nanti dicari dalil-dalilnya. Maksudnya kaitannya dengan subjek diskusi mengenai yang transenden atau Tuhan gitu lah. Ya, gini, kalau aku jawabnya gini Pak. Kalau menurut aku ya, ini aku nggak apa-apa lah dibilang umat dogmatis kek, umat dogma kek, aku nggak peduli dengan istilah itu. Tapi menurut yang aku tahu, Islam itu bukan produk filsafat, produk fikir seorang manusia bernama Muhammad SAW. Tapi adalah wahyu. Bentar Pak, bentar. Wahyu. Filsafat itu ketika itu signalnya Pak Antoni. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Halo? Ya, signalnya putus-putus. Putus-putus Pak Tony. Kalau filsafat Oke, itu buat aku gimana pribadi Pak, itu berguna sekali untuk mendapatkan hikmah, makna-makna tersembunyi yang mana itu baru. Tapi kalau informasi tentang Allah Subhanahu wa taala itu produk wahyu dari Allah, bukan produk fikir manusia. Jadi filsafat itu Sebenarnya nggak ngebahas itu, nggak ngebahas soal. Dia hanya membuat bangunan logika. Pak Tony, Pak Eko, bentar. Pak Tony kan mengkaitkan dengan teologi, Pak Eko. Iya, memang filsafat teologi itu digunakan untuk membangun bangunan logika sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi misalkan gini, dahulu orang tidak perlu berfilsafat. Kenapa? Karena memang orang sesederhana itu dalam berpikir. Yang penting dia tahu dia punya Tuhan, dia beribadah, udah selesai. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas Thomas Aquinas kan salah satunya tentang itu, Pak Eko. Nah, iya, Pak Eko. Salah satunya Thomas Aquinas itu kan dia mengatakan soal sifat itu begini, bahwa dalam memahami sifat Tuhan, ya kata Thomas Aquinas, dalam memahami sifat Tuhan, pertama itu kita kan nggak mungkin mensifati Tuhan dengan yang kita tidak pahami. Contohnya ketika kita katakan Tuhan itu pengasih. Bagaimana kita mengetahui pengasihnya Tuhan kalau kita tidak melihat bahwa pengasih itu sebagaimana yang kita pahami? Nah, maka menurut Thomas Aquinas, Tuhan itu maha pengasih. Tapi karena Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, maka pengasihnya Tuhan pasti lebih besar. Yang pertama pasti tidak sama dengan makhluknya. Gitu. Karena Tuhan bukan makhluk, maka pengasihnya atau sifatnya itu tidak sama dengan makhluk. Lalu kaidah yang kedua dari Thomas Aquinas, sifat Tuhan itu karena Tuhan itu maha besar, maka sifat-sifatnya itu pasti lebih besar daripada sifat manusia gitu. Jadi kita tetap memahami bahwa sifat-sifat Tuhan itu sebagaimana kita pahami. Tapi pertama kita menafikan, kedua kita meninggikan. Itu konsepnya Thomas Aquinas itu. Dia mengambil filsafatnya Aristoteles. Nah, sedikit lagi tuh Bang. Sedikit lagi tentang Yesusnya. Iya, itu ke Pak Tony aja. Karena gini, aku tuh berkali-kali ya ketika diskusi dengan teman-teman Kristen itu, yang menjadi pusat perdebatan itu sebenarnya bukan tentang teos. Bukan. Tentang teos itu rata-rata tuh mayoritas tuh sama. Nggak ada yang bilang teos itu Kebesaran tuh sama. Iya, sebenarnya. tidak ada. Itu nggak ada perdebatan tentang teos tuh nggak ada. Kita tuh selalu berdebat tentang keilahian Yesus. Itu sebenarnya. Jadi apa Justru yang saya Pak Eko bertanya jelaskan itu itu semua, Justru saya bertanya kayak itu Kak Uni, Kak, bahwa kita sudah tidak meyakini itu gitu loh. Kenapa kita berdebat di situ? perdebatan itu muncul dikarenakan adanya argumentasi yang keluar dari mereka yang menyalahi sisi akademis yang sudah ada pakemnya, yaitu apa? Konsili Nikea, iman rasuli, atau misalkannya pandangan dari Thomas Aquinas, misalkannya itu Pak Eko. Karena gini loh, kan nggak semua para kayak orang kayak saya ini nggak belajar juga. Saya kan juga punya kayak contoh nih ya.
Contohlah kayak Pak Antoni nih. Pak Antoni ini kan dari Katolik. Saya punya teman yang Katolik juga. Dia tuh punya beberapa catatan-catatan di mana dia pakem di situ, stagnan di situ, nggak kemana-mana, nggak berimprove. Nah, ada orang-orang yang mengaku Kristen lalu mengatakan dia adalah, oh saya nggak berpegang sama kredo Nikea tuh, karena Kristen saya Kristen Alkitabiah. Coba tunjukin Kristen Alkitabiah kamu. Dijelasin tuh pakai konsep dia sendiri. Nah, kalau Pak Eko bilang, lah kita kan nggak beriman. Lah, memang kita nggak beriman. Kita kan bukan sedang mencoba untuk nyamain pemahaman kita atau coba nyamain nunjukin ininya. Kan enggak, bagi kita tanpa dijelasin atau enggak kita berbeda. Tapi ketika ada orang-orang maju ke publik lalu menceritakan sesuatu bukan dari sisi akademis, contoh dia berlari jauh dari itu, yang Pak Jody juga ya. Pak Jody itu kan seorang triteos. Nah, dia juga di situ kegelisahan dia tuh di situ. Orang Kristen yang tidak jujur dengan konsepnya sendiri gitu loh. Itu yang membuat kita berbeda, yang jadi kita berdebat gitu. Bahkan mereka tuh ketika dia menjelaskan kekristenannya, dia ngaku Tritunggal atau dia oneness, jadi kaget sendiri, oneness apaan ya kata dia. Atau ketika dia jelasin Tritunggal tapi tiba-tiba dia sudah subordinat, dia nggak sadar tuh. Nah, itu yang menjadi diskusi kemudian harinya. Nah, saya karena saya udah sering tuh ketemu sama si ini, makanya saya hindari orang-orang itu, para apologet itu. Nah, saya pengen ketemu kayak orang kayak Pak Antoni nih. Apa yang perlu saya butuhkan dari Pak Antoni? Informasi, pengetahuan, wawasan teologi beliau terkait tentang sejarah. Nah, kan beliau biasanya orang-orang yang sudah, mohon maaf ya, intelektualnya sudah beda gitu tuh, mereka kan nggak mau masuk di ranah iman, nggak akan mau. Saya tuh beberapa orang tuh kayak Pak siapa namanya Pak Bang Ben, Pak Josias Lengkong sendiri itu bahkan menghindari itu diskusi terkait tentang iman itu. Beliau kan bahas tentang bagaimana pandangan ilmu kalam nanti kaitannya dengan denominasi nanti, kemudian bagaimana pandangan tentang kalimatullah nanti kaitannya dengan firman Allah nanti. Di situ dia dari sisi akademis dia bahas, karena dia udah bukan makomnya lagi bahas tentang Yesus Tuhan, bukan. Yesus ketika Yesus mati di salib dia Tuhan apa manusia? Udah nggak itu lagi bahasan kita, Pak Eko. Gitu loh. Itu ranah iman nanti gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang kita perlu juga bertemu dengan teman-teman Kristen awam yang sebenarnya itu bukan menjelaskan imannya, Pak Eko. Yang saya debatin itu apa, ketika mereka masuk ke komal saya, mereka bawa framing terhadap Islam gitu, Pak Eko. Jadi Pak Eko juga lihat dong fakta kronologis perdebatan itu apa sih motifnya, kan bisa dibaca itu, dianalisis itu. Kayak Unirifannya apa sih motifnya gitu. Oh, kalau konten, lihat dong berapa konten dalam seminggu dia hasilkan di YouTube dia gitu. Atau kalau memang itu untuk nyerang Kristen, berapa orang Kristen yang diserang dia secara terang-terangan. Contoh kayak Pak Antoni udah berapa kali diserang nih imannya. Jadi bisa dianalisis kan dari penonton sendiri. Kalau saya pribadi saya katakan, saya tuh kangen ketemu dengan teman-teman Kristen seperti Pak Antoni, seperti Pak Josias Lengkong, seperti Pak Antoni tahu tidak pemilik channel Iman Salam Damai itu? BKC. Nah, saya kalau bertemu dengan beliau full dapat ilmu saya. Kayak saya sama Sam Aldo. Sam Aldo itu sama saya betul-betul informasi yang saya dapat dari beliau itu. Dan dia jujur gitu loh. Ketika dia ketemukan satu kasus, dia kan bedah itu dan dia kan temukan itu, nanti dia publish. Itu enak dapat ilmu kita di situ. Jadi bingung dari tadi tuh kata-kata tidak jujur itu sebenarnya di mana sih? Nah, itu makanya Pak Eko debat dulu sama teman-teman Kristen, baru Pak Eko tahu mana jujur mana enggak. Contoh gini, ingat nggak Bang Ben, dalam ranah keimanan bagaimana kita bisa bilang dia jujur? Bukan tidak, ranah keimanan, itu bukan. Nah, gini contohnya, saya kasih gini. Ini bukan cuma kata-kata karena saya gini, doang. misalkan kayak saya berdebat di Islam ini, berdebat dengan orang Mu'tazilah, dia punya keyakinan sendiri. Dengan saya berdebat dengan orang Salafi, bukan. dia punya Saya jelasin dulu deh, biar sendiri. Pak Eko tuh salah paham. Saya nggak bisa, saya tidak bisa mengatakan bahwa keyakinan mereka tidak jujur. Bentar. Salah. Yang maksudnya gimana? Gini, Salah Pak Eko nih, nggak paham maksud kita. Karena Pak Eko belum pernah mungkin debat dengan orang-orang yang kita temui. Contoh kayak Antonius misalnya. Ada dua orang tuh, Antonius sama Fran. Fran tuh bilang begini. Pras bilang gini. Pras,
ketika misalnya gini, ketika Yesus itu di tiang salib, yang mati apanya Pras? Oh kemanusiaannya Fa, keilahiannya nggak mati. Antonius dia sepakat dengan Pras di awal, tapi dia bantah Pras di akhir. Kata dia, oh nggak bisa, bukan, karena kalau kemanusiaannya mati maka kita tidak disebut ilahi. Tapi di awal dia katakan ilahi tidak bisa mati. Kemudian ditanya, yang mati ilahi bukan? Bukan. Di awal dia bilang ilahi nggak bisa mati. Itu maksudnya Pak Eko. Argumen di awal ditentang oleh argumen kedua. Gitu. Ya tapi kan itu keimanan dia, memang keimanan dia. Ya elah Pak Eko. Gimana kita bisa? Apaan sih? Enggak, maksudnya gini. Tahu nggak logical Bagaimana fallacy? kita Pak Eko bisa kan orang mengatakan? filsafat nih. Logical fallacy paham dong. Masa nggak ngerti? Masa aku aja yang nggak ngerti logical fallacy tahu kalau itu logical fallacy. Ketika dia bilang bahwa bebek itu tidak bebek itu kakinya 3, misalnya gitu ya. Misalnya jarinya bebek itu 3. Terus kita bilang gini, berarti kalau bebek jarinya 3 ya, oke. Saya kasih gini, coba ya saya ini kan ya gitu. Hewan yang bernama yang 3 jarinya itu bisa juga bebek. Oh nggak bisa Fa. Nggak bisa Fa. Gitu. Atau gini, mohon maaf ya Pak Antoni, mohon maaf nih. Ya, nggak apa. Mama, Yesus itu membunuh dirinya atau dibunuh Bapa? Kan itu pertanyaannya. Tidak dua-duanya. Bisa Kan memang itu yang dia yakini gimana? Kalau misal memang itu yang dia udahlah ribet aku sama Pak Eko, aku nggak mau debat. Enggak, maksud saya ya karena memang bukan setiap orang debat keyakinannya ya begitu gitu. Lalu problemnya apa yang menjadi perdebatan itu adalah ketika Makanya, Pak argumen Eko, dia di yang awal repot dibantah itu, argumen terakhir. ketika kita ketemu debater yang tidak punya basic keilmuan teologi gitu loh. Jadi eksegesisnya itu eksegesis mandiri sesuai dengan Eksegesis pemahaman cabang. dia. Cabang. Jadi melencengnya itu ini jauh dari Ya, jawaban Pak Eko nanti, Bang rule-nya Ben. gereja ini jauh melencengnya Bang itu Pak Ben. Eko. Bang Itu Ben. jadi masalah. Salah Bang Iya, Ben. salah. Nanti jawaban Pak Eko adalah ya emang itu keimanannya. Lah ya itu. Enggak, justru gini, ketika ada oten-oten yang awam gitu kan, Kristen-Kristen yang awam, bahkan mereka bisa jadi oneness, bisa jadi Yesus only, bisa jadi Unitarian gitu maksudnya. Bener itu Pak, bener. Jadi sering kali kita LGBT kan, itu lompat nggak kalau- jelas bentuk teologinya. kalau saya kan memang biasanya lebih sering diskusi atau debat itu lebih sering Nah, kalau persoalannya itu sebenarnya bukan tanggung jawab Anda, itu tanggung jawab Ya elah Pak Eko saya ini itu. gimana? ini bukan saya nggak bicara tanggung jawab Pak Eko. Bukan tanggung jawab, emang kita Itu yang tanggung dibahas, jawab gitu Bang, sama iman masalahnya. orang enggak Saya lah. nggak berbicara Lucu, tanggung Pak jawab. Eko. Jadi Iya, masalahnya gini, kalau saya memang senang orang explore Islam ya. yang goblok Kita gitu, juga ya enggak lah. banyak. Jadi Orang saya Islam senang yang explore Ini kan memang. nggak ruang ngerti publik Pak agama Eko. juga banyak. Pak Eko, dalam ranah ruang publik, siapapun bisa melakukan apa-apa. Pak Eko juga tidak berhak untuk menginikan orang lain untuk kalian nggak boleh loh berdebat itu. Karena ini kan kita Bukan, saya nggak bicara bilang, tentang- saya bilang nggak, Nah. bukan nggak boleh ya. Tapi tadi saya mempersoalkan kata tidak jujur itu. Bukan Ya, kata tidak tidak jujur, jujur berarti itu dia tidak tahu itu, bukan tidak jujur, Enggak. dia nggak Tidak ngerti aja jujur, sebenarnya. karena gini Pak Eko, ketika dia menyatakan satu sikap, maka konsekuensi dia menghantam dia. Ketika dia mundur kena, maju kena, akhirnya dia memilih untuk abu-abu atau bias. Pada akhirnya itu yang saya bilang tidak jujur itu, dan itu istilah itu kita gunakan dengan orang-orang yang argumentasi di awalnya itu akan dibantah argumentasi kedua. Ketika kita konfirmasi lagi, dia akan berputar kemana-mana. Di awal dia bilang gini nih, contoh, siapa lah ya Antonius lah, aku yang paling sering itu kutuduh tuh Antonius. Antonius bilang enggak, kami itu tidak menyembah ke Yesusnya Fa, kami menyembah ke Bapa. Lalu ketika aku tanya kemudian terakhir, lalu Yesus apa ininya, porsi Yesus sebagai apa? Iya. Ya sebagai porsinya nanti apa. dia jawab tuh. Jadi arti lalu begini enggak? Ya enggak. Nah itu maksudnya Pak Eko. Gini Pak Eko itu tidak akan bisa tahu sebelum Pak Eko mengalami sendiri. Jadi mendingan Pak Eko tuh coba Iya, dulu benar. seperti yang pernah aku lakukan. Kalau memang Pak Eko nggak pernah ngelakuin, jadi Pak Eko Observasi dulu susah lah. untuk minimal praktek Ya, saya lapangan memang dulu cuma- gitu loh. Kalau cuman komentator Cuma mah itu. kadang-kadang kan penonton bola nih, alah bodoh kalau kali ada- pemain bola, tapi kalau ada nggak Sam mengalami. Kalau ada kalau Sam saya Aldo, memang boleh tuh, Bang keyakinan Eko. saya itu gini, pemahaman saya itu bahwa memang agama itu tidak untuk diperdebatkan, itu kan sudah final kan semuanya. Lah memang Ya, tidak cuma- diperdebatkan agama, tapi kan kita di sini sedang berdialektika Pak Eko, dan temanya adalah ketuhanan misal, teologi Nah, iya. misal, pemahaman iman misal. Yang bilang agama itu dikhususkan untuk diperdebatkan siapa? Bukan, tapi Bukan, kebetulan karena dia jangan sudah dialektika bersifat ini final. porsinya tentang
agama gitu. Yang bilang karena dia sudah agama itu untuk apa gunanya? Bang Agama Eko, itu untuk pribadi. Saya mengatur. sering beberapa kasus gini Pak Eko. Jadi pernah ke suatu saat saya ketemu teman yang ngakunya Tritunggal. Tentang Tritunggal, pertama saya cuma nyimak di bawah. Loh ini kok narasinya kok modalistis. Suatu saat berapa hari saya ketemu. Saya coba explore. Anda kemarin ngaku Tritunggal. Coba Anda jelaskan. coraknya ya. Iya Cek, kan cek, ketika kan. kita sudah memahami itu coraknya lama-lama kelihatan. Betul. Kebetulan kita kan belajar tentang warna doktrin ketuhanan dalam teologi. Kita kan langsung paham. Skemanya. Loh, iya skemanya kita langsung paham. Terus kebetulan dia memang awam lah, jamaat awam. Terus saya bilang, loh, yang Anda jelaskan ini narasinya jauh dari narasi Tritunggal, narasi bawa-bawa gereja. Dia kaget, lu kok bisa? Memang gimana? Saya kasih tunjuk skema perisai Trinitas. Nah, beda kan, jauh kan, 180 derajat. Terus dia tanya, lu terus yang seperti saya ini apa namanya? Ada dalam kekristenan, namanya monarki modalistis. Dia bingung lagi, Kadang apalagi dari kita mereka tahu ya Bang Ben ya, Bang Ben. Dia pusing Kadang lagi dari dia. kita mereka tahu ya Bang Ben. Banyak Iya. yang tahu dari kita Dia tuh bahkan pusing lagi. Itu apa lagi tuh istilah monarki modalistis? Wah, kita jelasin. Jadi iya. Jadi bukan semelulu debat aja Pak Eko. Yang kita debat itu orang-orang yang mencederai sisi akademis. Contoh ketika dia menjelaskan ayam tapi yang dibilang tuh bebek. Itu ya kita nggak terima lah. itu yang kita debat di sana sebenarnya Pak Eko. Bukan Jadi mereka- dia menjelaskan, Iya. dia mau menjelaskan ayam, tapi ketika bernarasi yang dijelaskan bebek. Nggak atau masalah. angsa. Kita itu kan yang tidak debat. sedang- Sebenarnya masih ada gitu bang. Kadang gini loh, bagi saya sendiri saya bilang kan, ketika saya tidak pernah debat hebat. Kenapa sih tidak pernah berdebat hebat dengan teman-teman Katolik? Orang Katolik itu mereka tuh stagnan, nggak ada improve dalam Ya penjelasan strict lah. Kalau Trinitasnya. dogma Tritunggalnya itu strict kalau Katolik itu. Iya. Jarang eksegesis. Tidak ada hampir nggak improve, pernah makanya kami eksegesis. tidak pernah Hampir debat. nggak pernah. Paling saya tanya-tanya, Iya, benar, indulgensi benar. apa, kemudian purgatori apa, kemudian apa namanya, ya itu Debater itu betul-betul. nggak ada yang dari Katolik berarti gitu. Hah? Iya, Ada sebagian, jarang bukan ada, nggak ada, cuman jarang. jarang memang. Jarang. Ada tapi jarang banget. Tidak Nah, kalau jarang. yang dari non Katolik ini yang berbeda-beda. Jadi Iya, kadang kita tanya, benar. ada 3 orang misalnya di Komal, suruh jelaskan sama-sama ngaku Tritunggal, jelaskan beda semuanya tiga-tiganya. Kita kan Dan pusing satu akhirnya. lagi, Ini kok Pak beda Eko. dengan gereja ya, aku bilang. Coba deh Ya. nanti deh. Mungkin suatu Yang saat menjadi nanti debat ketemu hebat mungkin itu, ingat ya Pak Eko ya, yang perlu Pak Eko ketahui ya. Terkadang Pak Eko coba lihat, kadang-kadang yang kita perdebatkan itu bukan mereka menjelaskan agama mereka, bukan. Tapi yang paling kalau saya pribadi yang paling saya debat itu ketika mereka coba menjelaskan Islam tanpa ilmu pengetahuan. Saya harus debat itu karena mereka bicara dari sisi ketidaktahuan dan mereka tidak imani. Maksudnya mereka coba menjelaskan Islam, Isa itu kalimatullah loh, artinya Isa itu adalah roh Allah itu sendiri. Nah, kan itu tidak bisa dibiarkan. Nah, itu yang sering kita debat. Nah, kalau saya itu syubhat mereka itu yang saya debat bahwa Nabi Muhammad itu gini loh, gini. Nah, itu. Tapi kalau masalah ketika nanti berlanjut ke itu komparasi biasanya Pak Eko. Kalau saya tidak saya debat agama, tapi oke, saya komparasi nih. Di dalam kitab kamu ada ayat begini nih ya. Nanti mereka jelasin tuh. Ketika penjelasan mereka gabrul, tidak sesuai dengan sisi-sisi yang kita udah tahu, kita udah paham, baru kita tanya, loh, menurut Pak Bambang Lusuna begini loh, menurut Budi Tayo gini loh. Nanti mereka akrobat sendiri gitu. Nah, itu kenapa saya jadi perdebatan hebat. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak tahu lah. Kalau yang lain-lain bilang, Berarti Yesus itu kan bukan sebenarnya Tuhan, yang Yesus itu gini. dipersoalkan dalam Tritunggal itu bukan dalam Tritunggal ya, tapi ketika Logos itu inkarnasi menjadi Yesus itu kan sebenarnya kan? Atau Sebenarnya memang bagi kita nggak dari masalah juga Tritunggal? sih itu. Aku tuh nggak masalah juga sebenarnya karena Bukan, itu yang Anda kejar gini, yang Anda kejar sebagai yang Anda sebut tidak akademis itu ada di situ sebenarnya. bukan cuma Standarnya sekedar itu. itu, lebih komplitnya adalah gini, ketika mereka mencoba menjelaskan dan mengklaim diri mereka adalah Trinitas, tapi mereka menjelaskan oneness. Sementara dalam Ya, akademis, tertinggal oneness itu standarnya adalah itu. sebuah bidat yang memang contoh Mikana. Pak Eko tau nggak waktu aku masuk ke Mikana itu semua orang waktu Oh, itu berarti pendukungnya itu hanya Lina Wijaya. ketidakkonsistenan aja itu. Nah, Berarti jadi ya, gini, benar, contoh gini ya. benar. Ini aku kejadian banget loh. Karena itu pertama aku masuk di room dia, itu si Lina Wijaya masih satu temenan sama dia. Si
Mozart Alifuru masih sering masuk di tempat dia. Erben, saya dia masih ngundang bom-bom tuh. Masih berteman baik mereka dengan Trinitas. Jadi pas aku masuk, aku bilang di situ. Jadi Yesus itu adalah Bapa sendiri, kata dia. Loh, aku bilang, kau bidat Mikana, aku bilang Wones. Dihujat aku di situ. Aku dituduh kayak ngejelekin. Nggak mungkin Uniriva tuh penghujat, dibilangnya aku Wones. Ternyata dia nggak ngerti apa itu Wones. Sampai dia kayak komentar gitu kan. Aku dikit dari situ. Tahu-tahu 1 tahun kemudian, tepatnya beberapa bulan ini, Dia mana mendeklarasikan diri sebagai Oneness. Bisa dia dituduh, dia langsung di frame. Bahkan kemarin Pak Muriwalo Yanto Manalu sendiri sudah konfirmasi dia bidat Oneness. Bom sudah konfirmasi dia bidat Oneness. Hilina Wijaya sendiri, makanya gitu yang jadi perdebatan itu. Kecuali ya kan dia sebenarnya saya mengejar itu dari tadi kan. Saya kejar apa sih sebenarnya? Dan asumsinya itu nggak ada. Kalau berarti kan hanya mengejar ketidakkonsistenan aja kan. Iya. Tidak Narasi jujuran, dan bilang bang, tidak jujur. Karena kan saya memang harus lama memahami. Saya kan jarang ikut. Iya, tidak jujur Pak Eko. Kalau aku bilang, kalau Pak Eko bilang kan tidak konsisten. Sebenarnya kalau bilang tidak jujur. Gitu. Nah, tidak jujur itu yang kata itu yang kurang saya pahami. Kalau dibilang tidak jujur tuh gini loh Pak Eko. Kita kalau jujur tuh gini ya. Kalau kita bilang kita adalah ortodok, maka kita bawa parameter ortodok dong. Mikana itu pertama dia bilang Protestan, terus dibilang ortodok. Sementara dia Oneness, tidak ada satu. Iya, dia banyak sekali dia ngaku-ngakunya. Iya, itu tidak jujur namanya itu. Itu pelecehan terhadap Kristen sendiri sebenarnya. Bahkan Kristen sendiri nolak kok. Coba lihat beberapa. Bang Eko sendiri pernah lihat tapi kemudian dia ngeles, dia mengatakan bahwa dia Kristen ortodok bukan gereja ortodok. Nah, itu ngelesnya dia di situ. Jadi artinya bahkan jangankan kita umat Islam yang sedikit tahu, orang Kristen sendiri tuh mengakui bahwa dia melakukan sebuah kamuflase di situ. Ketika ditanya kamu kenapa pakai jilbab, katanya Kristen ortodok, kata dia. Nah, dikonfirmasi sama orang-orang gereja ortodok, dia tidak ada di situ gitu. Maka dia langsung bilang, saya kan bilang Kristen ortodok, bukan gereja ortodok. Oke. Terima kasih. Ini diskusinya saya jadi turun ya. Siap Pak Eko. Lagian aku juga udah capek ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Maksud aku tuh aku pengen yang lebih intelektual lah. Kayak aku kan tanya memang terang-terangan, kamu STT nggak? Kalau STT ya udahlah nggak usah lah gitu kan. Kayak kemarin cuman ngamuk-ngamuk doang kan ujung-ujungnya buang energi, nggak ada manfaat. Tapi kalau kayak Pak Antoni kan beliau memang bilang bahwa beliau sedang sudah selesai doktornya dan beliau sedang itu apa Pak namanya itu Pak, karya ilmiah itu namanya apa yang sedang dikejar sekarang, yang sedang dibuat sekarang? Ini apa postdoktoral Pak ya sekarang ya? Postdoktoral. Iya. Nah itu bentuknya apa itu kalau postdoktoral itu? Riset. Iya. Oh jadi, itu nanti dipublish nggak itu nanti sama kayak jurnal dipublish kan? Oh iya. Jadi kalau postdoc itu biasanya dia bedanya polanya dengan disertasi apa? Disertasi masih sebelum doktor. Ambil doktor. Ya, itu ketika dia mau ambil doktor itu disertasi. Ini setelah postdoktoral dia. Oh. Kalau nah, itu masih untuk validasi apa Pak? Itu untuk validasi apa? Ya sebenarnya bukan untuk validasi karena sebenarnya kan produk secara bukan, artinya gini, menjadi kalau tingkatan katakanlah akademis yang paling tinggi kan profesor ya. Ya. Guru besar ya, profesor. Tapi syarat-syarat profesor kan banyak banget ya dia. Misalnya jurnal Scopus harus berapa, kemudian riset harus berapa, nulis buku berapa dan sebagainya. Pak, aku ada ide nanti ya? Pak. Aku ada next time tuh aku ada ide. Ide aku tuh gini, kita bikin moderasi beragama. Aku mau ngadirin beberapa orang kayak Sam Aldo, Pak Josias Lengkong, Pak Antoni. Kalau Pak Joshua Teu bisa ya bisa, nggak apa-apa. Karena aku memang agak filter ya. Aku nggak semua, maksudnya. Karena kan tidak semua yang memiliki karakter yang syahdu gitu ya Pak ya. Jadi aku pilih ada beberapa orang nama gitu kan, yang kita bikin satu room itu, kita obrolin, kita cari solusi untuk arah-arah mungkin nanti kayak mungkin kalau aku tuh kayak dialektika yang betul-betul sebenarnya kita inginkan bersama itu seperti apa sih? Nanti dari Katolik mungkin diwakili mungkin Pak Antoni boleh, atau
Siapapun Oh boleh iya nanti iya. gitu. Terus nanti Jadi dari Oneness jadi nanti ada Joshua. jadi nanti ada beberapa anggota yang masuk gitu ya Uni. Nanti Iya, misalkan dia apa nanti tinggal diarahkan dengan Sam Aldo misalkan yang bukan, sesama. bukan, bukan. Maksud aku tuh gini, aku pengen tuh kayak mosi yang diangkat yang mau didiskusikan itu adalah menyikapi debat lintas agama atau dialektika dalam virtual. Nanti aku mau tuh kayak Katoliknya nanti misalnya entah Pak Antoni dengan temennya yang memang pastor atau bapak gereja pun nggak apa-apa lah gitu kan. Terus kemudian ada Pak Joshua Teu sebagai salah satu praktisi oneness juga yang ini gitu kan. Aku nggak angkat apologetnya gitu loh, bukan praktisinya. Aku lebih ke orang-orang yang apa ya, kayak orang justru dari luar tuh yang jarang, mungkin Pak Felix mungkin pernah terlibat tapi jarang gitu kan. Sam Aldo pernah terlibat tapi jarang gitu. Bang Billy sebagai dari Yahudi gitu pernah terlibat tapi jarang. Aku pengen satukan dalam satu room gitu, terus kita bicarakan tentang uh, mindset kita tentang terkait debat ini tuh tujuannya apa, nanti konsekuensinya bagaimana, kemudian arahnya nanti gimana. Kita punya nggak satu solusi ke depan supaya ini tidak menjadi pemecah belah negara, atau kita punya nggak nanti konsep yang lebih bagus dari ini gitu loh Pak. Gimana? Aku pengen gitu deh suatu saat gitu. Cuman aku memang kalau Pak Josias kan aku memang punya nomor handphonenya. Aku pengen nelpon ajak Pak Josias Lengkong itu untuk membicarakan hal ini. Kemudian juga kalau dari Pak Joshua Teo aku juga bisa kirim email langsung. Karena memang kalau dengan orang-orang seperti itu aku sistemnya email biasanya. Email terus nanti diterima, mau nggak mau nanti mereka langsung balas biasanya. Itu Pak Tony idenya. Iya, Karena iya. kan marak kan saat ini debat-debat, diskusi-diskusi di mana-mana kan, virtual, mau di YouTube, Zoom ataupun TikTok. Ya TikTok terkhusus Enggak, lah gitu. lebih marak memang lagi di TikTok nih Kak Uni. Iya. Uni. Kayak seolah-olah tuh aku Jadi memang lagi lebih coba untuk marak-maraknya. bertanggung jawab lah, karena kan yang membawa pertama kali perdebatan lintas agama di TikTok tuh aku. Jadi aku kayak ayo deh, aku pengen ngajak petinggi-petinggi, pemikir-pemikir, para orang-orang yang akademis ini untuk kita gimana sih sebenarnya menyikapi hal ini gitu. Lebih Iya, ke jadi moderasi nantinya beragama gitu. harapannya itu pendukung misalkan si pendukung Sam Aldo misalkan. Jadi nggak menganggap sebelah mata untuk pendukungnya siapa gitu. Jadi arahnya nanti Kita nggak ada punya saling solusi, hujat-menghujat sih bukan? intinya. Kita adakan solusi. Apakah kita akan menetapkan satu konsep yang kita sepakati bersama nanti, dan kalau yang memang bisa itu dianggap legal bagi kita dulu, entah kita kembangkan bagaimana nanti ke depan. Kalau perlu pemerintah kita ikut campur dalam hal ini, itu aku malah pengen biar betul-betul terkonsep rapi dan betul-betul diawasi. Paham nggak Pak Tony maksud aku sama Bang Ben? Iya, jadi ada standarnya gitu ya Nah, kita dalam itu. berdiskusi. Jadi ada parameternya itu baku. Jadi yang kita diskusikan itu tetap tidak terlepas Itu dari ranah-ranah poinnya, akademis. Bang. Seperti itu. Ya, itu poinnya itu. Itu. Jadi sebenarnya Jadi kalau nggak ada kata-kata nanti si ini begini, ini nggak ada kata-kata yang menjatuhkan lah intinya. Harapannya sih gitu. Ya. Kalau di apa namanya, sebenarnya ide itu bagus banget itu, artinya apa namanya, justru sebenarnya kalau ide itu dikelola dengan baik, itu yang akan muncul adalah kerukunan umat beragama, ya. Jadi memang apa namanya, di dalam berdiskusi itu memang ada proses. Satu, pertama memahami, lalu kemudian mencoba mendalami, kan gitu kan ya. Ya, kalau kita mencoba mendalami itu kan berarti pertanyaan-pertanyaan itu sah-sah saja gitu loh. Tetapi memang sebenarnya kan gini ya, kalau saya lihat, mohon maaf nih ya, kadang-kadang kalau saya coba survei di beberapa room itu kan sebenarnya soal etika komunikasi kan ya sebenarnya. Iya, itu juga itu sih. Iya, jadi Kan ya kalau bagaimana? dialektika ini kan itu Pak menjadi satu poin yang sangat penting kalau dalam dialektika. Betul. Kan sebenarnya kan kayak aku juga punya teman yang bilang kalau IQ mungkin dalam ranah dialektika IQ itu emang penting, tapi berapa persen sih? Tapi yang paling penting kan apanya? Bukan IQ-nya kan? EQ. EQ-nya. Tuh. Itu Makanya sebenarnya. kadang-kadang memang Pengendalian emosinya. kalau itu memprihatinkan, jadi jatuhnya itu adalah debat kusir gitu loh. Itu dulu Pak Iya. saya pernah
Tapi celakanya gini Pak, pasarnya itu justru yang ramai yang kayak gitu Pak. Saya Iya. itu sedihnya di sana Pak. Ini Sama. kenapa kok pasarnya seperti ini gitu loh. Ketika kita membuka sebuah debat yang bersifat akademis, agak mikir, itu pasarnya sepi Pak. Iya. Bingung saya sama dengan orang Indonesia ini, saya suka bingung saya ini Pak. Tapi itu gini Bang, kalau kita bicara tentang itu ya, karena gini, yang dilihat dari kalau kita lihat ya, itu kenapa kaitannya dengan rakyat kita itu minim yang suka baca, karena memang yang dicari itu sebenarnya hiburan, bukan ilmu. Iya, makanya itu. Benarnya. Betul. Dan mereka terhibur. Jadi intinya Tuh. dialog-dialog yang sifatnya akademis itu terkadang agak boring ya Kak Uni didengarnya. Maksudnya bukan boring. Jadi beberapa orang yang memang tujuannya untuk akademis ya memang tertarik, tapi memang orang-orang yang nggak bertujuan ke sana itu agak ya udahlah lewatin aja gitu Bang maksudnya. Ya, ini aku udah mau tutup, udah jam 3. Jujur aku tadi Oh iya, siang tuh udah setengah tidur 3. aja kerjaannya, jadi memang aku nggak bisa tidur. Intinya Sip. gitu Pak Tony. Next time aku emang coba untuk menghubungi beberapa pihak ya yang aku pernah berdiskusi dengan aman, baik tertib dengan beliau-beliau itu gitu kan. Salah satunya tuh kayak Pak Joshua Tehu, walaupun beliau tuh jarang sekarang muncul di TikTok lagi gitu kan. Maksud aku tuh kita duduk bersama, moderasi beragama lah gitu. Kita bicarakan tentang hal-hal yang mengeratkan, Konsep dialektika itu seperti apa, yang dialektika yang akademis, ya. cukup mendidik. Jadi Iya, sebenarnya itu kan sih. tanggung jawab kita itu kan tanggung jawab untuk mengedukasi para viewer, itu sebenarnya yang paling besar. Iya, kalau yang ngerti tanggung jawab Bang Ben. Kalau yang memang cuman itu. lempar ke publik dan tidak mau tahu bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, gimana? Kan tidak semua orang sadar bahwa dia akan dibangkitkan lalu ditanyai tentang apa yang dia buat gitu. Dulu aku juga berada di fase itu, di fase dimana aku nggak peduli dengan hal itu, karena bagi aku waktu itu adalah gimana caranya mempertontonkan kestupidan seseorang dan itu ditonton banyak orang gitu loh. Tapi ternyata itu bukan sesuatu yang benar pada akhirnya, karena efek domino dari situ kita nggak tahu bahwa kita nggak akan bisa memberhentikan ketika arus itu sudah terbuka dan itu terjatuh atau perang itu terjadi, itu tidak bisa dihentikan lagi. Nah mumpung masih belum, ya aku pengen kembalikan aja gitu ke rule-nya. Iya. Gimana nanti aku Bahkan ngatain hal. di dalam Islam sendiri kan kita diajarkan untuk berdialog atau berdiskusi dengan hikmat. Hikmah ya. Ya itu sih, hari udah jam 3 juga aku mau tidur. Halo. Ya Pak Iya, Tony. ya, Pak. Kalau misalnya ya saya setuju dengan Pak Ben tadi ya mengenai market lah ya. Tapi sebenarnya pasti kita pernah dengar lah konsepnya blue ocean dan red ocean kan ya, Oh, di iya. dalam dunia marketing. Sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan membangun sesuatu itu kita ada di blue ocean gitu loh. Dan itu suatu saat akan menjadi, karena gini, ada banyak kayak gitu. Saya yakin akan ada satu kejenuhan pada satu saat. Iya. Seperti Iya, saya. Pasti ada. Iya. Fase itu sudah saya lewati. Nah, Titik ketika jenuh orang ya. jenuh, dia akan mencari sesuatu yang baru. Yang Iya, baru, jenuh itulah maksudnya. blue ocean kita gitu ya. Nah, pada saat itulah mungkin hanya kelompok tadi yang memang menampilkan format yang berbeda dan sebagainya, secara pasar akan itu. Mungkin kalau sekarang arus besarnya itu memang seperti itu, baru arus besarnya ya. Iya Pak. Benar. Tapi lama kelamaan orang akan sampai pada kejenuhan, kemudian mencari ada sesuatu yang baru nggak sih, yang nggak model kayak gini. Dan itu yang saat Packagingnya Pak ya. betul. Saya juga karena kan saya ini kan seorang karena saya dulu announcer ya. Tugas saya itu juga bukan hanya sekedar penyiar, tapi bagaimana saya membuat packaging suatu program itu menarik. Contoh kayak gini. Kita kadang dalam suasana diskusi itu kita jarang karena kita betul-betul diskusi, jadi itu memang jenuh. Tapi kalau diselingi dengan contoh kayak kuis apa-apa, kadang-kadang kan itu jadi satu hal yang sama lah kayak di TV juga, gimana sih para tim kreatif itu
kemasan penyampaiannya ya. Mempackaging, membranding produk yang ditampilkan itu sesuatu yang segar gitu kan. Aku coba itu Pak, aku coba berpikir bahwa ilmu itu bisa dijadikan sesuatu yang menyenangkan juga loh, dengan catatan kayak itu kadang-kadang aku kadang Bapak lihat sendiri, kadang aku tuh ngaco loh, kayak ngaco itu kayak bercanda kayak apa sih kayak. Itu sebenarnya buat apa ya? Buat orang nggak jenuh aja gitu. Karena aku dari waktu aku jadi announcer itu aku belajar banyak bahwa ketika kita stagnan tentang penyampaian, pagi-pagi kita halo selamat pagi, orang bosen, orang ninggalin. Nah, tapi kayak kita ada something new, kayak nanti aku hadirkan tokohnya, narasumbernya gitu. Iya. Ya semacam kayak seperti podcast lah ya kau. Iya. Memang podcast sebenarnya. Podcast ya jatuhnya. Lebih ke podcast, hanya saja materi yang kita gunakan adalah materi yang kita bahas, materi yang tidak disukai banyak orang untuk dibahas, itu agama gitu. Tuh. Format tergantung cara kita mengemas saja sebenarnya Uni. Iya. Format Indonesian Layer Club itu kan akhirnya sebenarnya menjenuhkan itu kalau kita lihat substansinya menjenuhkan, tapi karena kemasannya, packagingnya itu pinter cara dia mengemas sama itu dari toko-toko yang dihadirkan di ILC. Tapi di dalam ILC itu biasanya kau nih itu kan yang dibahas hal-hal yang sedang booming, hal-hal yang sedang viral. Sebenarnya yang kalau aku nilai ya dari ILC itu, kenapa dia bisa menarik perhatian itu bukan hanya sekedar materi yang diangkat dia booming, karena toko-toko yang dihadirkan toko-toko kontroversi. Iya, maksudnya kan ketika yang sedang viral misalnya tokohnya nih, misalnya si Panji misalkan, nah itu didatangkan kan. Nah itu kita ada ketertarikan kita bisa kok, hanya saja karena aku masih kecil dalam ranah, aku tidak punya tim, nggak punya perusahaan di belakangnya, jadi mungkin itu bener-bener aku pribadi. Jadi kayak kalau kayak gini kan, aku ketemu Pak Antoni di jalan, ya udah Pak jadi narasumber aku deh, atau kayak kemarin kita betul-betul kita pribadi Pak Antoni, betul-betul kita aja yang kesepakatan, yuk kita ini. Klaten kan Bu? Ibu Klaten ya? Iya. Oh saya kan di Jogja Bu. Nah nanti insya Allah kita ngopi-ngopi Pak. Jogja sama Klaten tuh. Kapan-kapan kita ngopi. Di sini gereja banyak Pak, ada berapa gereja di sini tuh? Iya. Banyak. Jadi dan itu pun beda ya Pak. Karakteristik teman-teman Kristen yang ada di Jawa dengan teman Kristen yang di Sumatera tuh beda. Beda. Okay. Beda. Secara karakter memang berbeda. Hanya saja sama ini juga sama grammarnya dia. Maksudnya bukan karakter itu gini, karakter menghadapi perbedaan pun beda. Oh iya benar. Itu udah aku alami itu. Lebih soft kalau aku ketemunya di sini tuh lebih soft karena gini. Bahkan Pak, mohon maaf ya, aku nggak tahu deh Pak Antoni gimana. Bahkan banyak yang Kristen, teman-teman Kristen yang di sini, orang-orang Kristen yang ada di Jawa itu tuh, mereka mengatakan bahwa Bapak itu ya Allah kami umat Islam itu. Iya. Ada beberapa yang begitu. Makanya ketika dia dibilang bahwa Yesus itu adalah, tuh dia shock. Wah, enggak lah, Yesus bukan Allah gitu. Trinitas itu bukan seperti itu, nah gitu. Nah itu Trinitas yang pernah waktu itu ada di live yang lain itu ada. Itulah. Ada satu perbedaan loh, satu lagi Bu, mungkin Bu ya. Ada satu lagi. Kalau Konsili Vatikan kedua itu kan dia punya dokumen namanya Nostra Aetate, yang intinya itu adalah, jadi sebelum Konsili Vatikan kedua itu prinsip gereja itu extra ecclesia nulla salus, artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Oh ya, ada keselamatan di luar gereja. Tapi setelah Vatikan kedua, itu masuk dogma berarti ya Pak Anton? Ya, kalau dia berkatakan seperti itu bisa masuk dogma ya berarti ya. Tapi secara dokumen namanya pernyataan sikap ya. Pernyataan sikap Bapak gereja. Ya, itu yang sebenarnya akhirnya menjadi alasan tadi kenapa Uni mengatakan bahwa kalau Katolik itu lebih soft dan sebagainya, karena
memang kita memegang itu gitu loh. Memegang itu salah satunya adalah bahwa ya kita menghargai bahwa di luar gereja itu ada keselamatan Ya, gitu loh. betul. Ya. Terus Ya itu artinya apakah jadi apa namanya berarti sama aja. Nah, tapi kami itu mengimani Pak, adalah kemarin itu ada ya. salah satu teman Katolik di TikTok ini yang cukup terkenal sih TikToker di ini. Dia bikin dia bikin bahwa percaya. Bapak tahu nggak salah satu meme yang ada di TikTok, selamat datang di surga kita, masuk pintu kamar itu ya, hati-hati di situ saudara kita Muslim, masuk di situ ya, hati-hati. Itu kan itu di stitch banyak sekali sama teman-teman Kristen yang majority itu nggak bisa itu dalam Iya. tidak ada itu salah itu gitu. Itu hal-hal seperti itu Iya. saya udah temukan Pak, saya udah banyak banget ketemu hal gitu. Gitu itu aja sih, ini udah jam 3 juga. Insya Allah Siap, kalau siap. Pak Tony nanti kita lanjutin lagi, kita bicara tentang apa namanya, saya masih belum bisa ya, belum ke perpus juga, belum juga nanya-nanya tentang apa namanya tugas dari Boleh Pak Tony. tuh. Insya Allah kalau saya bisa bantu, saya bantu nanti. Boleh tuh nih yang konsep yang tadi. Setelah ada lagi apa namanya, boleh pesan nggak nanti ya kalau ada Apa itu? teman-teman, Saya catat ini. kalau ada literatur mengenai kemakmuran masjid Oh, Bentar saya catat. atau istilahnya memakmurkan masjid ya. iya. Itu dalam konteks dalil kah, pemahaman kah, hikmah kah, semua ya? Lebih ke pemahaman, itu mau dipahami seperti apa sih memakmurkan masjid itu. Jadi Literatur ya. Bapak betul literaturnya Iya. aja berarti. betul. Jadi mungkin nanti juga saya akan ngobrol interview tapi kaitannya dengan bagaimana sih konsep memakmurkan masjid itu seperti apa sih? Nanti kapan-kapan boleh datang ke kampus saya Pak. Kita jadi ini aja nanti juga bagus tuh. Nanti saya usulkan ke kampus juga nanti. Apa namanya? Ya itu tadi seminar-seminar gitu. Karena Iya, banyak iya. juga yang tertarik sebenarnya. Karena mereka kaget gitu kan. Saya di kampus itu kan ada beberapa yang tahu, ada yang enggak gitu. Ketika saya bahas, kok pengetahuan saya tentang agama lain tuh kok ada gitu kan. Mereka jadi dosen saya pun kadang ada salah satu dosen saya juga kemarin kaget gitu. Saya bahas bahwa dari pendekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu dekat, saya bilang kan. Bahkan saya percaya bahwa lafaz-lafaz kan kalau boleh 100% itu hampir 80% lafaz bahasa Ibrani dengan lafaz bahasa Arab itu sama persis. Betul, ya. Jadi saya bilang ya, jadi kan saya bilang, "Lah masa betul ya?" Iya, jadi kaget. Nah, ada minat dari mereka itu kayak ingin tahu sedikit banyaknya gitu. Baik mahasiswanya, baik juga dosen-dosen gitu. Nanti insya Allah lah suatu saat kita, ya saya maunya gini ya Pak ya, ada manfaat dari apa yang saya lakukan ini untuk saya pribadi, contohnya kayak membuat relasi akademis gitu loh. Ya. Membuat produk yang memang produk akademis pada akhirnya. Makanya Pak Jody itu pernah bilang ke saya, Uniriva kalau mau menjadikan teologi ini sebagai ranah karir, tidak bisa kalau Uniriva tetap berdebat seperti ini caranya, kata dia. Karena yang ada tuh kayak debat-debat seperti ini tuh tidak bisa apa ya? Tapi Uni udah pernah ngobrol sama yang lain juga belum tentang yang apa ada di pikiran Uni gitu, unek-unek Uni. Kalau seperti dengan itu. yang ini sudah, maksudnya saya kan selektif kan, saya tidak semua orang bisa saya ajak bicara seperti ini kan. Kita bisa analisis kan kita bisa analisis mana orang-orang yang bisa kita ajak seperti ini dan tidak. Saya kan termasuk orang yang kalau kasarnya itu gampang suuzonan gitu loh. Itu saya kalau udah lihat orangnya udah nggak bisa gitu. Tapi kalau saya lihat orangnya, nggak semua teman-teman Kristen itu bisa diajak untuk bermoderasi agama, nggak bisa, nggak semua. Nggak semua juga umat Islam itu juga bisa diajak untuk kita kembali berhikmat, nggak semua. Iya, maksudnya Uni udah pernah sampaikan belum, maksudnya ini loh cara debat kita nih harusnya seperti Nah, ini. tipikal garisnya. saya nggak seperti itu. Tipikal saya adalah bertemu dengan seseorang dulu, saya ngobrol dulu dengan orangnya, saya rasa kayaknya nyambung, baru saya ajukan gitu. Gak ada bagi saya itu kayak saya akan sampaikan ke bukan tipe saya itu gitu-gitu. Karena bagi saya itu hanya akan memperkeruh suasana yang sudah keruh aja, nanti dikira baru muncul kayak
siapa lu gitu kan, nanti kan saya nggak mau hal-hal seperti itu, ujungnya kan jadi nggak bagus komunikasi saya dengan teman-teman yang lain gitu. Karena kita punya mindset berbeda kan nanti pada akhirnya, karena dulu saya juga tidak seperti ini. Dulu Bang Ben tahu sendiri, mindset ini pun hasil dari kejenuhan saya beberapa bulan ini. Artinya Uniriva sekarang tuh bukan Uniriva yang dulu tuh aku Iya, malah dulu aku tuh kayak gitu pernah kan. ingat yang tentang cium kudus itu. Kudus itu. Iya, lebih frontal lagi aku dari orang-orang yang udah ada ini gitu kan. Ya udahlah, itu masa lalu lah ya. Nggak, sebenarnya tuh itu progres aja sih. Hal itu memang harus ada. Iya benar. Karena kalau itu nggak ada, kita nggak bisa tahu bagaimana rasanya. Kayak Pak Eko kan, Pak Eko tadi kayak salah, nggak bisa disamain. Karena ketika kita menilai seseorang main bola, lalu kita merasa lebih hebat main bola dari orang itu tuh nggak bisa. Kita main bola dulu, baru tahu rasanya patah kaki, baru tahu rasanya keseleo, baru kita bisa bicara gitu loh. Kalau kita nggak pernah terjun dalam hal itu, lalu kita banyak komen, itu salah besar juga, nggak bisa. Kayak Bang Ben itu dia tahu dia ngadapin gimana orang diskusi, gimana yang ngeyel, gimana. Dia tahu, jadi dia bisa ngomong. Tapi orang yang cuma lihat, tiba-tiba dia berkomentar, jangan begini, jangan begitu, intervensi itu salah besar menurut aku. Minimal cobain dulu lah kayak yang kita lakuin gitu. Gue 4 tahun nih, 4 tahun. Gitu. Udah sih Pak Tony ya, udah ya kita close. Siap, Bang Ben, siap, makasih siap. banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Nuh ya juga Pak Tony. Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berharapnya kita berprogres menjadi lebih baik ke depannya, bukan malah lebih down, tapi lebih baik, Insya Allah. bertumbuh gitu loh. Siap, siap. Kalau ibarat kata orang-orang Kristen tuh bertumbuh dalam iman ya Pak ya. Iya. Thank you Pak Tony ya. Baik. Selamat malam Pak Tony. Bang Ben, assalamualaikum. Pagi Bu, pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Santai.